Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan implementasi teori iceberg dalam bidang pendidikan, analisis kompetensi, RDI, dan aksi calon guru dengan saya di Panagasih Putra Pradisa dengan NIM 211. Saya Iko Imam dengan NIM 179. Di sini dari pengertian umum teori iceberg ada tiga. Definisi metafora, sebuah teori yang menjelaskan bahwa dalam bagian yang terlihat di permukaan itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan fondasi besar yang tersembunyi di bawah permukaan air. Lalu dalam konteks kompetensi itu bagian di atas air mewakili pengetahuan dan keterampilan teknis, sedangkan bagian bawah air itu mewakili nilai-nilai, sikap, citra diri, dan motivasi yang menggerakkan tindakan seseorang. Nah, lalu yang dari terakhir itu relevansi dengan pendidikan. Nah, pendidikan seringkali hanya menyentuh puncak gunung es, namun gagal menyentuh bagian bawah air yang sebenarnya menentukan apakah seseorang itu akan bertindak secara berkelanjutan atau tidak gitu. Untuk pendapat ahlinya, eh, Hulbert dan Counter tahun 2006 bahwa kompetensi profesional adalah interaksi dinamis antara kognitif, motivasi, dan komponen rekreatif. Untuk pendapat ahli WIK mengidentifikasikan kerangka kompetensi utama keberlanjutan yang mencakup pemikiran sistem, antisipasif, normatif, normatif, pemikiran strategik, dan kolaborasi. Untuk pendapat ahli Fukerik tahun 2022 menyempurnakan model kompetensi guru yang menghubungkan pengetahuan, keyakinan, motivasi, dan kemampuan untuk bertindak sebagai elemen yang saling terkait. Lalu yang selanjutnya adalah pembahasan case studi yang pertama yaitu pendidikan tingkat tinggi dan RDI. Nah, konteksnya ini adalah studi kasus dilakukan di Karelia University of di Finlandia dalam Trust Invest. Nah, fokus RDI ini itu mengeksplorasi bagaimana kompetensi research-nya itu development dan inovatif RDI yang bertanggung jawab dalam dapat diakui dan diterapkan dalam kurikulum pendidikan tinggi. Nah, metodenya yang digunakan itu menggunakan wawancara kelompok terfokus pada FDI untuk membandingkan pandangan antara profesional pendidikan dan pemangku kepentingan industri. Untuk pembahasan case studi yang kedua, pendidikan calon guru, untuk konteksnya, sebuah scoping review terhadap studi English dari tahun 2007 hingga Mei 2024 mengenai kompetensi aksi calon guru dalam TSD. Untuk fokus kompetensi, menganalisis bagaimana program pelatihan guru mengintegrasi prinsip keberlanjutan ke dalam pengajaran mereka. Untuk yang terakhir, temuan utama sebagai besar studi masih fokus pada aspek pengetahuan dan motivasi, sementara kompetensi aksi atau tindakan nyata masih sangat kurang terwakili. Itu identifikasi masalahnya itu ada kesenjangan yaitu permukaan versus dasar. Nah, fokusnya itu ada tiga yaitu fokusnya berkebutuhan pada kognitif, penelitian dan pengajaran saat ini itu didominasi oleh aspek pengetahuan subjek. Nah, namun mengabaikan pengembangan niat atau untuk bertindak. Nah, yang itu ada silo ini hambatan dalam mencari solusi lintas batas disiplin ilmu tradisional. Seperti hanya fokus pada teknik atau ekonomi secara terpisah. Nah, yang ketiga itu ada metodologi. Banyak penelitian hanya mengandalkan penilaian diri yang rentan terhadap bias, bukan mengukur tindakan nyata. Untuk penanggulangan dan solusi, yang zona pertama, kontekstualisasi kompetensi menyelesaikan kurikulum dengan kebutuhan nyata pemangku kepentingan regional agar pendidikan lebih relevan dan tantangan keberlanjutan di dunia industri. Profil profesional mendorong pengembangan individu yang memiliki keahlian mendalam di dua disiplin berbeda untuk memecahkan tantangan lintas batas. Metode pembelajaran aktif mengintegrasikan studi kasus dan hackathon untuk
menjembatani LBI dengan praktik pendidikan yang berpusat pada siswa. Untuk zona kedua, menguatkan efikasi diri, melatih calon guru agar memiliki kepercayaan diri tinggi dan mengajarkan topik keberlanjutan yang kompleks. Identitas profesional efektif, mengembangkan nilai-nilai profesional dan kemampuan refleksi sebagai bagian inti dari identitas seorang guru. Kemampuan bertindak menggeser fokus dari sekedar tahu tentang keberlanjutan menjadi siap dan mau menerapkan keberlanjutan di luar kelas. Nah, lalu untuk solusi dari tim kami itu adalah sustainability lab integration, membangun ekosistem di mana mahasiswa bekerja sama dengan industri lokal dalam proyek RDI nyata yang memiliki dampak lingkungan terstruktur. Kita ukur. Lalu ada yang kedua itu mentorship berbasis kompetensi. Nah, program bimbingan yang tidak hanya menguji teori, tapi juga itu melatih ketahanan mental dan nilai-nilai etis mahasiswa. Untuk sarannya, penelitian longitudinal melakukan studi jangka panjang untuk melacak apakah kompetensi yang dipelajari saat kuliah benar-benar diterapkan saat mahasiswa sudah bekerja. Inklusi masyarakat sipil melibatkan suara masyarakat dan siswa secara lebih luas dalam merancang standar kompetensi keberlanjutan. Eksplorasi ICT untuk keberlanjutan meneliti lebih dalam bagaimana literasi teknologi informasi dapat menjadi alat utama dalam pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan perbandingan implementasi domino effect dan iceberg model dalam pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau ISD. Saya dengan Dekano Adan Saputra Pradesa dengan NIM 211. Saya ikut dulu dengan NIM 179. Nah, pengertian umum dari iceberg. Nah, eh, menjelaskan struktur kompetensi di mana itu aspek yang terlihat, pengetahuan dan keterampilan didukung oleh fondasi besar yang tersembunyi di bawah permukaan. Nah, domino efek itu apa sih? Menjelaskan dinamika perubahan di mana satu inspiratif atau kompetensi kunci seperti pemikiran sistem memicu reaksi berantai yang menggerakkan transformasi pada kompetensi lain dan ekosistem yang lebih luas. Nah, lalu yang terakhir itu perbandingan fokus. Iceberg itu berfokus pada kedalaman karakter individu, sedangkan domino itu berfokus pada kecepatan dan kejangkauan dampak dari sistematik. Untuk pendapat ahli, WIK mengidentifikasi kerangka kompetensi utama yang saling terkait, seperti pemikiran strategis dan kolaborasi yang berfungsi sebagai memicu aksi keberlanjutan. Untuk Bauer dan Counter menekankan bahwa kompetensi profesional adalah interaksi dinamis antara kemampuan kognitif dan motivasi yang tersembunyi. Untuk Fukalik menjelaskan bahwa niat untuk bertindak adalah jembatan yang menghubungkan pengetahuan dengan implementasi nyata dalam praktik pengajaran. Nah, lalu pembahasan case study ini yang pertama yaitu iceberg bina pendidikan guru. Penelitian menunjukkan bahwa calon guru itu seringkali memiliki puncak pengetahuan yang tinggi, namun kekurangan massa di bawah air berupa efikasi diri sehingga gagal mengimplementasikan ISD di kelas. Lalu pada case 2 itu domino efek di inovatif inovasi regional di Karelia University Inisiatif RDI pada tingkat universitas memicu kolaborasi aktif dengan memangku kepentingan regional, menciptakan efek domino pada pertumbuhan industri berkelanjutan lokal. Untuk identifikasi masalah, stagnasi permukaan, pendidikan cenderung berhenti pada transfer pengetahuan kognitif tanpa menyentuh perubahan nilai dan sikap yang menggerakkan aksi. Hambatan rantai, kurangnya struktur kolaborasi antara universitas dan industri menghambat terjadi reaksi berantai dari riset menuju aplikasi praktis. Untuk metodologi,
fragmentasi, penelitian seringkali hanya memotret kondisi statis gunung es dan gagal menangkap dinamika perubahan jangka panjang atau efek domino. Nah, cara penanggulangan itu ada tiga. Yang pertama adalah sinkronasi kurikulum, yaitu menyelaraskan tujuan strategis organisasi dengan perilaku dan keterampilan personal melalui pemetaan kompetensi yang mendalam. Lalu yang kedua adalah penguatan efikasi diri, yaitu memperkuat fondasi psikologi calon guru agar mereka memiliki kepercayaan diri untuk memulai perubahan di lingkungan sekolah. Nah, yang terakhir itu ada integrasi transdisipliner, yaitu mendorong profil profesional yang memiliki keahlian mendalam di dua bidang untuk memfasilitasi solusi inovatif lintas sektoral. Untuk solusinya, strategis injection point mengidentifikasi kompetensi kunci tertentu sebagai domino pertama yang akan menggerakkan seluruh tutung gunung es kompetensi mahasiswa. Untuk sustainability action lab membentuk wadah praktik di mana mahasiswa langsung menghadapi tantangan induksi memaksa mangsa bawah ayam atau nilai dan niat untuk naik ke permukaan menjadi tindakan nyata. Nah, lalu saran dari kami itu ada tiga, yaitu yang pertama adalah penelitian longitudinal, yaitu diperlukan studi jangka panjang untuk melihat bagaimana gunung es itu kompetensi mahasiswa berkembang menjadi efek domino positif dalam karir profesional mereka. Nah, yang kedua itu ada inklusi masyarakat sipil, melibatkan perwakilan masyarakat sipil itu secara aktif dalam proses RDI untuk memastikan dampak perubahan menjangkau seluruh lapisan sosial. Nah, yang terakhir itu adalah standarisasi pengukuran, yaitu mengembangkan instrumen yang divalidasi secara sistematis untuk mengukur kemauan bertindak secara objektif. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.